Kalau pengen hati kita bercahaya, maka keluarkan semuanya itu. Hal-hal duniawi itu keluarannya semua. Nggak usah dimasukin ke dalam dendam, kebencian, ya. Nggak usah dimasukin ke dalam hati. Biarin aja. Ada orang mencaci maki kita, menghinakan kita, biarin, ya. Nggak usah dimasukin ke dalam hati. Nanti kita habis waktunya kalau dimasukin ke dalam hati, capek sendiri. Setan tuh malah seneng kalau kita udah mulai terpancing untuk benci kepada seseorang. Seneng malah diopeni tuh sama setan tuh. Dibikin terus bagaimana caranya supaya kita lebih benci lagi kepada orang itu. Makanya jangan pernah kita memasukkan kebencian dan dendam ke dalam hati kita. Biar hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka akan mudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana syekhuna al-faqih al-alama Sayyidi At-Tawadi bin Sudah yastashkilu hadzal hikmah. Nah, di sini ada catatan penting ya, ada note. Kata Syekhul Faqih al-Alama Sayyidi At-Tawadi, ini muskil nih. Agak bingung nih, rancu nih. Kaifa yatasawwaru ta'yinu zaman? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa janji Allah itu sudah ada waktunya? Bagaimana kita tahu bahwa janji Allah itu akan terjadi di waktu sekian, tahun sekian? Bagaimana caranya kita tahu janji Allah itu akan terjadi dan waktunya ditentukan, sudah ditentukan? In kana bil wahyi faqad yaqta'a. Kalau seandainya janji itu berdasarkan wahyu dari Allah, itu sudah nggak ada zaman sekarang. Sekarang udah nggak ada wahyu kan? Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa janji Allah itu akan terjadi dan ditentukan tahun sekian misalkan? Wa in kana bil ilham fala yalzimu min asyakki. Kalau seandainya dengan ilham, maka di situ akan ada keraguan. Idza yajibul imanu bihi, dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempercayai ilham. Tadi kan dibahas bahwa janji Allah itu ada yang ta'yin, ada yang belum ta'yin, ada yang sudah ditentukan, ada yang belum ditentukan. Nah, kata Syekh Al-Faqih Al-Alama Sayyidi At-Tawadi, bagaimana caranya kita tahu bahwa janji Allah itu bisa ditentukan kapan terjadinya? Imma bil wahyi, apakah dengan wahyu? Kalau sekarang nggak mungkin, karena sudah nggak ada wahyu, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Atau dengan ilham? Nah, kalau ilham itu masih ada keraguan, dan kita nggak ada kewajiban untuk meyakini ilham, untuk mengimani ilham. Mulna, nah ini jawabannya. Kalamuna ma'al muridin as-siddiqin as-sairin awil wasilin. Nah, pembicaraan kita, pembahasan kita ini ditujukan untuk orang-orang yang mau belajar benar. Seorang murid yang benar-benar pengen belajar benar. Awis as-sairin awil wasilin, baik yang masih dalam perjalanan atau yang sudah sampai. Wa hum mutalibuna bitasdiq lil asyakh fi kulli ma nataqu bihi. Dan mereka selalu mencari kebenaran dari apa yang dikatakan oleh guru-gurunya. Idhum warasatul anbiya fahum ala qadamihim, karena beliau-beliau ini adalah para pewaris nabi secara derajatnya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui janji Allah kapan terjadinya? Kita selalu mencari kalimat dari sang guru. Dengerin omongannya. Tapi nanti gurunya guru yang benar. Jangan guru yang asal-asalan, guru dalban. Bukannya ngajarin benar, malah ngajarin cari merah delima gitu. Cari harta karun, belajar kesaktian. Falil anbiya wahyul ahkam. Nah, para nabi itu dulu punya wahyu untuk menghukumi. Dapat wahyu itu untuk menghukumi.
Walil auliya wahyul ilham. Para wali itu juga dapat wahyu, tapi namanya ilham. Li'annal qulub idza saffat minal aqdar wal aghyar wa muliat bil anwari wal asrar la yatajalla fiha ilal haq. Kenapa para wali itu bisa mendapatkan wahyu ilham? Karena hati itu ketika sudah bersih ya dari semua kotoran dan dipenuhi dengan cahaya dan sir, maka tidak akan ada yang bisa tampil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, kalau hati kita pengen menerima ilham dari Allah, maka harus belajar untuk dibersihkan hatinya. Jangan ada kotoran-kotoran itu. Bagaimana caranya? Bisa nggak kita membersihkan hati ini? Hah? Kumaha cara membersihkan hati? Oke. Oke. Bagaimana caranya? Membersihkan hati, menghilangkan sifat-sifat yang kotor, sombong, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada metode yang paling efektif. Jangan memasukkan apapun ke dalam hati kita ini. Hati kita ini jangan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti halnya ruangan. Kalau pengen ada cahayanya, maka harus dikosongkan. Kira-kira kalau kamar itu penuh sesak, kira-kira bakal terang nggak? Enggak. Baju kotor, sepeda rusak. Hah? Sepatu kotor, sepatu rusak. Wah, semuanya dimasukin. Kasur-kasur apa. Sesak tuh. Sampai ditutup aja susah. Kira-kira bakal ada cahaya nggak? Enggak. Kalau pengen hati kita bercahaya, maka keluarkan semuanya itu. Hal-hal duniawi itu keluarannya semua. Nggak usah dimasukin ke dalam hati. Dendam, kebencian, ya, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Biarin aja. Ada orang mencaci maki kita, menghinakan kita, biarin. Ya, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Nanti kita habis waktunya kalau dimasukin ke dalam hati. Capek sendiri. Setan tuh malah seneng kalau kita udah mulai terpancing untuk benci kepada seseorang. Seneng malah diopeni tuh sama setan tuh. Dibikin terus. Bagaimana caranya supaya kita lebih benci lagi kepada orang itu. Makanya jangan pernah kita memasukkan kebencian dan dendam ke dalam hati kita. Biar hati kita bersih. Nah, kalau hati kita bersih, maka akan mudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala.